Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang energi vibrasi. Ya, jadi energi vibrasi ini ada banyak macam ya. Hari ini kita akan bahas 3 ya, law of attraction, law of resonance, dan law of assumption. Oke, perkenalkan nama saya Ari sebagai Master Coach di sini. Kita sudah ada di energi vibrasi ya. Jangan lupa Sabtu depan kita kelas free ya, Basic NLP 21. Kita akan langsung hipnoterapi online. Jadi silakan ya yang mau ikutan ya, langsung penyembuhan seperti apa kita bisa langsung di sana. Nah, kemudian kita nanti ada public speaking, intermediate matrix energy ya. Kita sudah pernah belajar matrix energy, basic energy, terus emotion matrix energy. Nanti kita akan bahas sebentar, kemudian coaching klinik dan sebagainya. Oke, nah ini pertanyaan konseling ya, ini pertanyaan aja. Nah, jadi kenapa ya teman-teman saya menjauhi saya? Ya. Kenapa saya tidak banyak mempunyai teman? Ya. Kok saya selalu menemui calon pelanggan yang suka menawar habis produk saya? Ya. Pokoknya kalau ketemu calon pelanggan selalu yang hobinya nawarnya habis. Gitu ya. Kemudian kenapa profesi saya tidak dihargai? Ya. Mereka maunya gratisan saja. Nah, jadi saya banyak ketemu teman yang produk jasanya itu pelanggannya maunya gratis gitu ya. Ada beberapa teman saya atau klien saya arsitek misalnya gitu, maunya selalu untuk gambar itu gratis gitu ya. Nanti dipaketin sama pekerjaannya misalnya gitu. Yang masalah kan kalau dia terpisah dengan pengerjaannya. Kontraktornya beda ya. Begitu juga dengan yang desain-desain. Kadang-kadang kalau desain-desain termasuk desain-desain jaringan kadang-kadang banyak yang minta gratis juga. Jadi tidak menghargai jasa. Ya, dulu kami sekeluarga sehat-sehat aja, namun setelah pindah ke lingkungan ini kenapa ya anggota keluarga kami jadi sering jatuh sakit ya. Kenapa ya gitu. Nah, ini sering nyaris ya. Mungkin di sini ada yang seringnya nyaris aja. Nggak pernah sampai target tapi nyaris terus, tapi gagal gitu ya. Gagal terus. Kalau juara nggak pernah juara 1, juara 2. Indonesia kan Piala AFF juara 2 terus ya 6 kali, itu kan nyaris terus ya, tapi nggak pernah juara 1. Ya. Saya tidak tahu, tapi rasanya kok saya tidak merasa nyaman saya berada di sini. Nah, ini semua tentang vibrasi ya. Terus dia orangnya sederhana ya, tapi kok nyaman gitu ya. Kemudian ada satu anggota tim yang tidak mencapai target gitu ya. Selalu ada masalah di rumah, tapi kenapa di kantor jadi ikutan berantakan juga ya. Gitu loh. Terus ini orangnya udah merasa tahu. Kita pernah belajar ya. Dia tahu bahwa dia tidak tahu, dia tahu bahwa dia tahu, dia tidak tahu bahwa dia tahu, dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu ya. Jadi ada orang merasa tahu ya, jadi nggak perlu belajar lagi. Apa ini salah? Gitu ya. Jadi ilmu udah cukup, padahal kita kan harus belajar terus ya. Maka menurut saya mereka ada keluarga berkekurangan, tapi mengapa? Mereka terlihat tetap ya, tersenyum bahagia ya, sedangkan keluarga saya sering meributkan masalah gitu ya. Nah, apa yang salah gitu kan? Jadi apa yang salah di situ? Oke, nah kita lanjut lagi. Nah ini hukum alam ya. Jadi namanya law of attraction, law of resonance, dan law of assumption. Ya, kita belum bahas ya. Nanti akan kita bahas detailnya. Ini tidak kasat mata. Makanya banyak orang nggak percaya. Ya, jadi mirip seperti gravitasi. Ya, mirip seperti gravitasi. Orang loncat dari apa namanya? Dari Monas ya. Saya tidak percaya, Bruk, gitu kan. Nah, tapi dia tetap merasakan dampak dari loncat dari Monas ya. Begitu juga dengan magnetnya, menarik besi. Nggak ada talinya, tapi dia bisa menarik. Ya. Begitu juga bumi dengan bulan. Jadi menarik besi, listrik juga menyetrum kita. Nggak ada bentuknya. Ya, walaupun tidak tampak, jika kita berteriak di suatu lembah, maka teriakan itu akan memantul. Ya, memantul kembali, bergema kemana-mana, suara lebih kuat ya. Saking kuatnya bahkan suara pantulannya terdengar dari segala arah, bahkan pendengar tidak bisa memastikan di mana asal suaranya. Nah, ini yang dua di atas tentang law of attraction, di sini tentang law of resonance ya. Jadi kembalinya, memantulnya banyak dan lebih kuat gitu. Jadi pantul sesuai dengan apa yang kita teriakkan ya. Jadi walaupun tidak tampak, vibrasi seorang kita bisa merasakan ya. Kita dekatan dengan orang tersebut nyaman atau tidak, ya, betah atau tidak. Itu ada vibrasi.
ya. Jadi walaupun media tidak tampak, ya 2 orang bisa lebih bisa komunikasi, kan kita lewat HP kan komunikasi. Sekarang kita lewat Zoom komunikasi. Ya dengan WhatsApp kita komunikasi, media tidak tampak, ya zamannya virtual, ya. Nah, begitu juga dengan kita kemarin belajar tentang goal setting, ya. Di sini ada suatu ide yang tidak tampak dan akhirnya bisa, ya, yang tidak tampak akhirnya bisa kita wujudkan. Nah, jadi betul-betul tampak, ya. Nah, jadi vibrasi hanya menjalankan, ya. Tugas alam semesta hanya menjalankan dia, dan dia berjalan bersama dengan hukum alam, ya. Seperti kalau kita menyalakan api, ya, akan panas jadinya. Api itu dikenakan ke kertas, kertas akan terbakar. Dia hanya menjalankan. Jadi hukum alam seperti itu, ya. Dan kalau syaratnya harus ada udaranya, jadi terbakar. Kalau nggak ada udara nggak bisa terbakar juga. Nah, jadi dia hanya menjalankan apa ya adanya, ya. Jadi vibrasi ini baik LOA, ya, LOR, LOA juga tidak memutuskan baik atau benar. Ya, apapun perintah kita, dia akan menjalankan. Ya, dia tidak bisa menyaring ini benar atau salah, baik atau tidak, lampau atau sekarang atau nanti, cocok atau tidak, suka atau tidak. Ya, yang saya beri warna kuning, inilah yang dianggap oleh vibrasi. Ya, semua dianggap baik, semua dianggap benar, dan semua sekarang. Nah, dan semua cocok dan semua suka. Gitu ya, hukumnya ini. Hukumnya sekarang. Makanya begitu kita menggunakan LOA, gunakan ucapan present tense, ya, waktu sekarang. Right now, ya. Nah, jadi saya merasa bahagia, bukan nanti saya akan merasa bahagia, ya. Nanti saya akan mencapai targetnya, bukan, ya. Jadi dia hanya tahu sekarang. Makanya apapun yang terjadi di masa depan kita rasakan sedang terjadi sekarang, telah terjadi, ya. Dan bahaya juga kalau rasa tidak enak di masa lampau, ya, kita panggil lagi sekarang, nah, gitu ya, akan jadi lagi, akan menarik lagi, gitu ya. Ada bilang juga law of attraction adalah like attract like, ya, suka menarik suka. Nah, jadi dia adalah suka, ya. Nah, vibrasi, ya, getaran ini, ya, memancar dari pikiran sadar kita, conscious mind. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan memancar dan akan memantul kembali, ya. Yang pernah belajar apa namanya, yang psikotransmitter, ya, subjective communication, kita pernah berkomunikasi, menyampaikan pesan dengan pikiran, gitu ya. Bisa juga dengan ucapan, dengan emosi kita, ya, dengan perilaku tubuh. Jadi dengan perilaku tubuh itu orang bisa nyaman atau tidak dengan gerak-gerik kita, bisa, gitu ya. Nah, itu juga memancarkan karena seluruh tubuh kita terdiri dari susunan syaraf. Susunan syaraf itu kan listrik-listrik, gitu ya. Nah, jadi ada 3, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar, ya. Nah, vibrasi getaran yang selaras akan saling menguatkan, setuju ya, resultante. Dan sebaliknya vibrasi yang tidak selaras akan saling melemahkan, ya. Jadi kalau kita ada anggota keluarga yang vibrasinya beda, ya, berlawanan, dia akan saling melemahkan. Anggota tim kita juga, ya, saling melemahkan, ya. Makanya kita selaraskan vibrasi ini, kita selaraskan mulai dari visi misinya, goals, value, dan sebagainya. Nah, keyakinan akan menaikkan energi vibrasi, maka penting yakin, belief system. Ya, begitu kita bilang tidak yakin atau coba-coba udah gagal. Kita udah bilang coba deh, itu udah gagal, gitu ya. Jadi coba-coba udah nggak bisa, dia udah menurunkan drop, ya. Nah, di antara itu vibrasi emosi itu lebih kuat dari vibrasi pikiran. Jadi kalau kita mikirnya A, tapi emosi kita B, itu lebih kuat B, gitu ya. Misalnya tidak selaras, jadi emosi itu lebih kuat. Makanya kalau kita melakukan visualisasi, hadirkan rasa, ya, rasa sudah memiliki, bahagia yang sudah dapat, ya, senangnya sudah dapat, dan sebagainya. Jadi rasa itu kuat, ya, emosi itu lebih kuat, ya. Kemudian jadi yang tersirat lebih kuat dari yang tersurat. Nah, jadi hati-hati, ya. Contoh, ini ucapan yang tidak yakin, ucapan jika hati tidak yakin, ya, kita ngucap nih, apa namanya, saya mencapai, alhamdulillah saya telah mencapai target, ya, di Desember 2022, gitu ya.
Itu ucapan, itu adalah yang tersirat, tapi tersurat di hati kita, bisa nggak ya? Saya tidak yakin atau saya setengah yakin. Nah, yang kuat itu adalah yang di bawah seperti itu, yang tersurat. Nah, jadi itu ya, yang energi rendah itu yang lebih lebih kuat. Jadi dari keyakinan kita, gitu ya. Nah, jadi kemudian semakin besar goals, memerlukan energi vibrasi yang lebih kuat. Ya, jadi kalau kita cuma bergeser aja, berdiri sederhana ya, kita cuma geser ini, kita perlu energi yang rendah. Nah, kalau kita mau jalan kaki pagi, kita perlu energi untuk jalan kaki pagi. Nah, banyak yang untuk jalan kaki pagi aja udah nggak punya energi ya, karena di-cancel dengan emosi, males, nunda, nanti. Nah, tapi kalau goals-nya makin kuat ya, contohnya dulu Amerika mempunyai visi negara pertama yang ke bulan ya, menginjakan kaki di bulan. Nah, itu butuh persiapan besar dan energi yang besar ya, termasuk ya roket perlu yang perhitungannya kuat, jelimet, teliti, dan tenaganya ekstra besar ya, karena dia harus lepas landas dan melawan gravitasi bumi terus secara konstan akhirnya keluar dari atmosfer bumi. Nah, itu ilustrasinya ya. Goal kita kecil, sedang, atau besar, atau sangat besar. Nah, energinya beda ya. Nah, ini dia ya. Kita bicara tentang goal ya. Jadi 2 minggu yang lalu kita tentang goal setting ya. Nah, ini pertanyaannya satu. Ya, kita punya banyak goals ya. Punya goals, ada kesehatan, ada keuangan ya, ada pendidikan, ada karir ya, ada pekerjaan dan sebagainya, ada hubungan, ada dan sebagainya, ada spiritual. Nah, kita boleh ambil satu aja. Tapi kalau kita melakukan dengan konsisten, dampaknya besar. Merubah hidup kita secara drastis, luar biasa. Nah, ini dia goal yang luar biasa ya. Jadi tolong yang sudah dibuat dari banyaknya goal, pilih satu goal yang impact-nya besar. Nah, itulah kita memerlukan vibrasi yang besar, dan ini bisa kita patok, jadi patokan seberapa persiapan kita, modal kita untuk mengarah ke goal itu, untuk dampak yang besar. Ya, kalau goalnya kecil mungkin sambil biasa sehari-hari dapat ya. Air mengalir kan orang bilang seperti itu ya. Nah, jadi pikirkan satu ya, satu aja yang kalau kita melakukan tapi dampaknya besar. Nah, itu bisa jadi goal utama kita ya. Berdampak besar bagi hidup kita ya. Nah, ini sepintas ya. Nah, kita sudah pernah belajar grow coaching ya. Kita harus punya goal G. Ya, sekarang kita ada di mana untuk mencapai goal itu? Apa modal kita? Sumber daya kita apa? Oh, saya orangnya tekun, saya orangnya rajin, modal saya ada, gitu ya. Sumber daya saya banyak, teman saya banyak bisa membantu saya, ilmu saya ada, ya, kesempatan saya ada, peluang saya ada. Nah, itu adalah kita ada di mana. Termasuk kita ada di mana ini yang kekurangan kita ya. Oh, saya masih kurang ilmu ini, saya harus belajar di mana. Gitu ya. Modalnya saya kurang, saya minjem di mana? Minjem dari bank apa? Mana realita. Nah, dari itu nanti habis itu kita pilih option. Semakin banyak realita, semakin banyak opsi. Nah, realita ini bisa kita kembangkan ya. Jadi semakin kita banyak belajar termasuk ilmu di bidang kita dan di luar bidang kita. Ya, maka option-option kita semakin banyak terhadap perubahan zaman ya. Sekarang udah wajib ya tentang IT, harus melek IT. Sekarang harus wajib tentang keuangan ya. Harus wajib tentang komunikasi, tentang digital dan digital marketing. Nah, semua itu ya, kalau semua itu terus bahasa Inggrisnya atau bahasa lainnya ya, semakin banyak kita maka opsi kita semakin besar dan akhirnya nanti kita pilih mana ya will-nya gitu ya. Nah, sepintas goal yang ciri-ciri goal benar adalah kita bergerak. Tadi ya, pilih satu satu hal yang kalau kita lakukan secara konsisten maka berdampak besar bagi hidup kita. Ya, lihat pas kita menentukan goal ini kita bergerak atau tidak. Ya, kalau nggak bergerak, nah itu bukan goal kita. Dampaknya tidak besar. Kita tanya, apa dampaknya? Nggak apa-apa, santai aja. Hidup saya biasa-biasa, saya nggak mati kok. Nah, itu bukan goal kita. Nah, goal semakin besar, ya, semakin dampaknya itulah semakin hasrat kita untuk mencapainya. Jadi memerlukan energi yang vibrasi yang tinggi, konstan, dan tepat. Ya, tepat. Nah,
Jadi belum tentu tinggi aja harus tepat ya. Bahan bakarnya tepat ya. Harus premium bukan solar, bukan after. Gitu ya. Bannya harus seperti ini. Jalurnya harus seperti ini, lewatnya lewat mana aja, jamnya jam berapa aja ya, kena ganjil genap atau tidak. Jadi tepat itu ada. Nah, nanti kita menggunakan frekuensi yang tepat. Nah, jadi frekuensi banyak, kita gunakan frekuensi yang tepat gitu ya untuk goal kita. Jadi nggak bisa pakai sembarangan frekuensi. Nah ini saya ulang yang sudah pernah belajar goal setting. Yang kan tadi goalnya ya, nanti kita cacah, kita kecil-kecil Januari, apa namanya, saya mau belajar ya, belajar kursus, baca buku seminggu sekali, berarti isinya 3-3-4 gitu ya. Kesehatan, saya olahraga ya kayak Bu Susan ya, berapa jam sehari, ya gitu ya, emosionalnya juga bagaimana, interpersonalnya seperti apa ya, kecerdasan emosi kita, spiritual ibadahnya bagaimana, kita mau dapat meningkatkan nggak dari apa namanya, kita perlu vibrasi untuk spiritual. Di tabelnya apa namanya, tabelnya Profesor David Hawkins yang paling atas ya, pencerahan, enlightenment ya, yang tadinya nggak pernah baca kitab suci sekali, mungkinlah setiap hari 1 ayat, kan lumayan, 30 hari 30 ayat ya, atau 1 surat 31, daripada 0 dikali ke berapapun jadi 0. Keluarga bagaimana, pekerjaan bagaimana, bisnis bagaimana, keuangan bagaimana ya, bagaimana kita menabungnya ya, mengatur keuangannya, mencicil hutangnya, terus sosial bagaimana, bagaimana kita bisa meningkat. Karena semua kita perlu vibrasi yang tepat. Ya, lihat Januari, Februari sampai Desember. Berarti kita perlu konsistensi. Ya, bukan tengah jalan berhenti, hilang, belok arah. Bukan ya, udah mulai jelas arahnya. Bahwa selain vibrasi yang tinggi, konstan dan vibrasi yang tepat. Gitu ya. Nah, ini sumber daya kita udah miliki ya. Nah, untuk goal itu saya sudah punya ilmu apa? Oh, saya sudah punya ilmu keuangan, tapi saya belum punya ilmu tentang hukum. Ya, kalau ada masalah hukum, kita belajar ya, nanti bulan Februari saya belajar hukum di mana ya, atau seperti itu. Atau kita hire orang hukum dan sebagainya. Kesehatan juga bagaimana ya, dan sebagainya. Sudah dimiliki atau belum? Kesehatan saya, kesehatan saya prima dan sebagainya. Keuangan juga dan sebagainya ya. Oke, nah kita mulai ya. Apa sih bedanya? Ya, ini tipis-tipis ya. Serupa tapi tidak sama. Ya, law of attraction adalah menarik vibrasi yang sama. Ya, kalau saya tipe A, maka saya akan mendatangkan orang-orang yang setipe dengan saya. Nah, jadi gayanya gaya marketing ya. Marketing itu pull. Itulah law of attraction. Ya, lihat yang hadir sama kita, itulah yang selaras sama kita, teman-teman kita. Kalau kita mau lihat anak kita seperti apa, lihat teman-temannya seperti apa, itulah vibrasi anak kita seperti apa. Ya, itu law of attraction. Ya, nah, law of resonance mirip, tapi dia push kayak sales. Ya, jadi marketing pull, push itu sales. Ya, dia mengeluarkan sumber daya dia ya, prospek misalnya, memantulkan vibrasi. Nah, dia aktif bergerak ya. Nah, dia akan memantulkan vibrasi yang dikirimkan ya. Jadi seperti echo ya, kita berteriak, dia akan berteriak ya. Nah, jadi dia akan jadi kalau tadi kita jadi magnet, dia narik. Nah, sekarang kita aktif, kita dorong dan akan kembali. Gitu ya. Law of resonance itu seperti orang kalau suka berderma ya, suka sedekah ya. Nah, nanti akan baliknya masuk. Orang baik nanti baliknya suka nolong, orang akan suka nolong kita. Seperti itu ya. Kita ngajar ke orang, orang akan ngajar ke kita, ilmu kita bertambah. Gitu ya. Kita ngasih ilmu, nanti ilmu kita tambah. Ya. Law of attraction tuh mirip-mirip dengan law of attraction. Ya. Cuman dia sudah membayangkan, saya sudah jadi seperti itu, sudah terjadi. Cuman bedanya kalau law of attraction itu detail, law of assumption tidak detail, gitu ya. Saya beruntung ya, pokoknya saya sampai target. Nah, pokoknya bulan ini saldo tabungan saya segini, tapi saya nggak tahu caranya. Nah, jadi saya bertahan. Nah, ini termasuk sulit ya, termasuk sulit. Tapi habis itu, indahnya adalah kita menyerahkan kepada Tuhan yang ngaturnya. Law of assumption. 3 ini terutama
ini agak mirip-mirip tipis-tipis, kira-kira seperti itu ya. Nah, koneksi alam semesta bukan soal positif atau energi tinggi, tapi kesamaan vibrasi. Ya, walkie-talkie kan bisa kita atur ya frekuensinya. Ya, kalau frekuensi nggak persis sama, dia nggak akan bisa komunikasi. Nah, jadi tentang kesamaan vibrasi. Kalau IT namanya protokol, ya. Kalau antar bangsa bisa ya, misalnya atau suku Jawa ya, Sunda sama Jawa. Komunikasinya bisa pakai protokol, pakai bahasa Indonesia, ya. Bisa juga yang Jawa kebetulan bisa bahasa Sunda atau yang Sunda bisa bahasa Jawa, kalau enggak pakai bahasa isyarat. Nah, itu yang penting kesamaan vibrasi jadi terjadi ya. Mulai jelas ya. Kalau vibrasinya enggak sama enggak akan ketemu. Ya, walaupun di sini ada handy talkie sebelahan karena frekuensi sama, frekuensi beda aja. Beda 5 Hz udah enggak bisa komunikasi. Gitu ya. Jadi vibrasi itu harus sama ya. Kalau kita mau menarik kebahagiaan, maka kita harus posisi bahagia, bahkan kebahagiaan akan datang bersama dengan kita, orang-orang akan datang kebahagiaan. Gitu ya. Ketakutan juga seperti itu. Nah, law of attraction adalah menarik yang sama dari seluruh alam semesta, dari seluruh dunia dengan izin Tuhan. Jangan lupa ya, kita ada yang Maha mengatur di atas sana. Gitu ya. Jadi menarik vibrasi, dan ini hukum alam. Ya, hukum alam semua akan menarik yang sama. Nah, bagaimana kalau kita mau sesuatu yang bukan kita? Nah, kita berubah, bertransformasi, ya. Nah, saya A, maka saya akan menarik tipe yang setipe A. B, B, C, C, ya. Di A nih udah jenuh nih, ya. Kayak ini C ini asik ya. Nah, kita bertransformasi, kita memantaskan dia menjadi C. Ya, begitu menjadi C, maka yang C itu akan datang kepada kita. Gitu ya. Nah, ini law of attraction yang tipe seperti ini saya banyak melakukan coach kepada mereka-mereka, contohnya misalnya untuk pilkada ya, untuk gubernur atau DPD, DPRD, kota atau provinsi. Nah, di grup kita ada beberapa orang ya. Ada 4 atau 5 orang. Nah, 4 ya, yang 4 udah 2 kali, yang 5 cuma sekali. Nah, bagaimana ada 10 kandidat ya, yang dipilih hanya 6 dan saya termasuk yang 6, atau dipilih hanya 2 dan sebanyak 2. Atau dari 5 pilih 1, bagaimana supaya mayoritas pilih saya, bukan 4 yang lainnya. Nah, kita menyamakan vibrasi dengan mayoritas pemilih, memantaskan diri. Gitu ya. Itu law of attraction. Nah, law of attraction adalah kita memantulkan vibrasi yang kita kirim. Ya, jadi kita ngasihnya kasih ya. Jadi hukum alam itu bukan hukum kapitalis ya. Hukum kapitalis itu take and give. Take and give. Enggak. Nah, hukum alam adalah kasih dulu. The more you give, the much more you get. Ingat ya, hukum resonansi begitu kita berteriak di suatu lembah ya, dia memantul dan resonansi itu makin kuat. Ya, resonansi makin kuat ya, seperti gitar ya. Bentuk gitar itu ada bolongan, itu dia memperkuat resonansi. Itu law of resonance. Ya, jadi kita kasih ya. Kalau kita mau mendapatkan itu, kita kasih dulu. Kita kasih sumber daya, bahkan kalau perlu habis-habisan. Nah, modal kita kasih untuk menarik seperti itu. Kita berikan. Nah, law of resonance ya. Dan ini terjadi. Ini hukum alam. Walaupun banyak orang nggak percaya, tapi ini terjadi ya. Berikan aja, lakukan ya. Kita melakukan, kita menolong orang tanpa pamrih. Nanti orang akan menolong kita juga tanpa pamrih dan sebagainya. Atau kita lagi kesulitan, ada aja yang nolong. Nah, itu dia law of resonance. Karena kita awalnya adalah memberi. Ya, beda ya, tadi memantaskan, orang datang, kita incar, kita akan menarik sekumpulan C, maka kita bermutasi, ya, bertransformasi menjadi C, mempersiapkan, lama-lama orang akan berdatangan. Ya, jadi contoh misalnya saya punya profesi A, tiba-tiba saya harus profesi C yang sama sekali
sama sekali baru ya, dan enggak banget saya, maka diajarin leader saya harus begini-begini, lama-lama saya jadi saya nanti apa namanya prospek-prospek akan datang kepada saya. Nah itu tadi law of attraction. Kalau law of attraction lebih mengarah seperti kita memberi. Ya, law of attraction kita selalu udah terjadi ya. Jadi kita bergaya berpikir. Nah, ini termasuk berat ya karena kita mempertahankan itu sulit ya. Begitu kita ragu gagal. Tapi lama-lama kita akan berhasil dan kita seperti itu. Nah, cuman bedanya kalau law of ascension dengan law of attraction, law of attraction itu detail. Kita pengen narik seperti apa, besarnya seperti apa, waktunya kapan, dari mana aja, apa-apa. Kalau ascension enggak. Yang penting ujungnya dapat. Kita nggak tahu caranya, target dapat, entah penjualan pribadi atau penjualan grup apa-apa, pokoknya dapat. Nah, seperti saya lihat ujungnya saya berdiri di panggung, orang lain memuji saya bertepuk tangan, dan saya mempertahankan itu. Itulah law of assumption ya. Agak sulit, tapi bisa dalam satu sisi lebih mudah. Ya, oke. Vibrasi mencari kesamaan vibrasi ya, resonansinya. Ya, jadi orang soleh akan menarik orang soleh ya. Suka gosip, temennya suka gosip, nggak nyaman. Kalau lain frekuensi nggak nyaman ya. Hati-hati ya kalau kita suka cari gratisan, yang bertemu dan konsumen mencari gratisan juga. Ya, suka tawar menawar habis-habisan. Saya punya teman nih suka tawar habis-habisan. Ya, saya ketemu dia emang begitu, nggak heran. Gitu. Lo kan dulu begini kan, suka menahan habis-habisan nih. Masa berkurang akan menarik berkurangan. Jadi kalau ngeluh berkekurangan, dia akan menarik berkekurangan. Ya, ini hati-hati poin nomor 4 ya. Hati-hati. Kalau ada langsung seperti itu ya. Kalau enggak akan bisa ya. Kebelimpahan akan mengambil kebelimpahan. Ada orang ringan ya, kasih kesantai aja. Enggak ada sangkutan di hatinya ya. Orang soleh ya, tukang gosip ya, menyukai uang menghambat ya, tidak. Saya pernah sharing ya, kita bisa loh tidak menyukai uang, aneh ya, bisa. Kita pilih-pilih ya, yang kita sudah sama-sama 100.000, sama-sama 5.000, sama-sama 2.000, sama-sama 10.000. Tapi kita pilah dan pilih, yang lecek kita nggak suka, yang bagus kita suka. Artinya apa? Sebagian diri kita tidak suka sama uang. Itulah vibrasi yang kita pancarkan. Berarti kita menolak uang. Gitu ya. Jadi kita pilih nih ya, yang jelek kasih orang, yang ini kita simpan. Enggak. Nah, itu lihat di dalam diri kita, emosi kita, pikiran bawah sadar kita sudah menolak. Ingat ya, emosi itu lebih besar ya, sampai 60% dibandingkan pikiran sadar. Nah, lihat kalau kita kembaliannya dapat kembalian jelek ya, di tukang sayur atau Indomaret, manyun nggak kita? Nah, berarti kita sudah memblocking ya, memblocking aliran uang pada diri kita. Gitu ya. Jadi bisa ya, tidak menyukai uang. Ya, dermawan kemudahan mencari kelancaran perputaran uang atas kedermawanannya ya. Karena Tuhan nih, kata Allah nih, ini orang ini pantas jadi keran ya. Senang nih Tuhan nih. Ya, orang ini jadi keran. Jadi dia kasih rezeki untuk dilewatin dia gitu loh. Ya, suka menolong banyak kemudahan ya, suka mendoakan orang lain. Ya. Nah, kita akan mendapat balikannya, resonansi. Ini kan resonansi ya, mendoakan orang lain, kita memberi, baik memberi aja. Doakan ya, aminkan. Ada di WA grup, aminkan. Seperti itu. Dan tidak sebaliknya ya, jangan yang jelek-jelek ya, sampai berpikiran ya. Termasuk kita mengutamakan, mendahulukan. Kalau kita ibadah ya, yang muslim sholat awal waktu ya, begitu azan sholat ya. Kalau kita mengutamakan Tuhan ya, Tuhan akan mendahului mengutamakan kita. Nah, bisa kita lihat seperti apa gitu ya. Ada rezeki langsung bayar sedekah sama ininya enggak, atau kita akhirnya sisa berapa baru ini. Nah, di sana vibrasi kita apa? Mendahulukan atau menyisakan sisa-sisanya. Nah, itu vibrasi ya. Mulai tajam. Nah, tentang vibrasi ya. Jadi vibrasi itu hukum fisika tentang gelombang dan energi. Kita ulang lagi, vibrasi yang sama saling menguatkan. Sebaliknya berbeda saling melemahkan ya. Ya tadi ya, kuat percaya enggak percaya ya. Saya maunya uang tapi pikiran bawah sadar saya nolak ya. Ada uang lecek, robek manyun kita, padahal nilainya sama-sama 10.000, sama-sama 20.000, sama-sama 100.000. Nah, itu vibrasi itu melemahkan untuk tarikan kita, law of attraction gitu ya. Vibrasi saling meninterference.
ya, saling mengganggu, ya. Nah, jadi kalau kita di tempat ramai itu kita vibrasi kita saling mengganggu sama sebelah, saling memancar. Nah, kayak handphone kita nih, ya, handphone kita ini, oh penuh nih sinyal menembus tubuh kita, menembus otak kita dengan segala frekuensi, dengan segala komunikasi, habis kita ya dengan sinyal WiFi. Cuman kita nggak kelihatan aja. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya, ya, waktu paling sedikit terjadi interferensi adalah kebanyakan orang sedang tidur lelap. Ya, makanya sepertiga malam, ya, kita melakukan visualisasi, ya, kita berdoa, kita merenung, kita mindfulness dan sebagainya, ya. Kita menaikkan energi kita, kebahagiaan, kedamaian apa-apa. Gitu, itu waktu terbaik. Jelas ya. Kenapa ada di sepertiga banyak orang masih tengah malam masih sibuk, banyak. Sampai jam banyak. Tapi kalau udah jam 2, jam 4 udah mulai berkurang. Masih ada, tapi interferensinya makin berkurang. Seperti itu ya. Nah, yang terbaik kedua adalah menjelang tidur. Ya, menjelang tidur ya, orang udah mulai kriip-kriip dan sebagainya. Ya. Kalau siang hari lemah, tapi tetap boleh untuk latihan ya. Kita gini banyak gangguannya, banyak distraksi ya. Ada suara, ya, ada rasa, ada panas, ya, ada apa-apa gitu. Kalau malam lebih tenang dari suasananya. Nah, dan kita memerlukan kemampuan fokus, fokus pada tujuan, fokus pada proses, fokus pada persiapan, fokus pada vibrasi yang akan kita tahan ya. Apa kita ambil fokus sama sumber daya apa yang kita butuhkan, sumber daya apa yang sudah kita punyai ya. Nah, pas kita goal itu, kita pastikan goal itu jelas ada gambarnya. Kalau ada kalimatnya, ada waktunya. Supaya begitu kita memancarkan vibrasi jelas ya. Apel banyak. Apel warna merah banyak. Tapi kalau dibilang apel Australia, nah jelas ya. Apel hijau mungkin lebih jelas ya, apel Malang apa-apa dan sebagainya. Mobil masih banyak. Mobil warna putih banyak ya. Bisa Mercy putih, bisa ambulan, bisa mobil jenazah, bisa Avanza putih dan sebagainya. Tapi begitu kita jelas Avanza keluaran awal 2022 berwarna putih terbaru, itu udah jelas spesifik gitu ya. Nah, AC-nya double dan sebagainya, double blower dan sebagainya, itu spesifik jelas ya. Kita ulang lagi bahwa vibrasi kuat ada emosi paling kuat ya, dan kuat itu adalah belief, yakin gitu, pokoknya yakin tuh harus dapat dulu. Nah, itu baru dia vibrasinya kuat. Ya, nah, kemudian vibrasi itu stabil, sudah berpola. Namanya sudah berpola itu berarti mindset ya, kebiasaan kita, gaya hidup kita, sifat karakternya. Jadi suatu hal baru kita ulang-ulang 21 hari menjadi kebiasaan baru, 90 hari menjadi gaya hidup baru, new lifestyle. Ya, di zaman pandemi ini kita disebut dengan apa namanya, new normal ya. Kemudian 6 tahun menjadi sifat dan 15 tahun menjadi karakter. Nah, jadi kalau orang sudah sukses dengan vibrasi stabil, dia udah berkarakter ya. Gitu ya. Orang kaya benar udah karakter. Gitu ya. Nah, yang membedakan kemarin saya bagus ya melihat YouTube-nya Rinal Kasali ya, profesor ya. Dia bilang orang kaya beneran sama orang kaya nggak beneran. Ya, nah ini kita ngomong vibrasi ya. Orang kaya beneran itu justru nggak mau tampil. Ya, dia maunya security, nggak tampil, kekayaannya nggak kelihatan, karena nanti kalau kelihatan nanti dikejar-kejar pajak ya, vibrasi privasi dia keganggu, anaknya dia keganggu, keselamatannya dia keganggu. Nah itu orang sudah berkelimpahan seperti itu. Beda sama orang yang membutuhkan pengakuan, berarti dia kekurangan ya. Wah saya kaya banget ya, penghasilan saya banyak. Nah, kita jelas bahwa per bulan penghasilan saya sekian miliar, bahkan per minggu ya berapa ratus. Nah, kita membutuhkan pengakuan, berarti kita masih berkekurangan. Itu disebut dengan vibrasi ya. Vibrasinya masih negatif. Gitu ya. Belum stabil. Nah, dia mungkin baru sampai kebiasaan atau mungkin baru kayak hidup gitu ya. Belum bertahun-tahun, baru ya, OKB baru.
Oke, nah sekarang metode vibrasi. Nah ini kalau tidak jelas nggak apa-apa ya lewat, tapi nanti kita bisa diskusi lewat WA group ya. Nah ini saya ambil dari banyak praktisi LOA, Law of Resonance, sama Law of Assumption. Ya, kalau nggak ngerti nggak apa-apa, ambil salah satu ya. Yang paling umum adalah metode cermin. Ya, saya mau gitu, saya mau menarik dia, mau menarik komunitas itu. Menarik apa? Saya harus sama dia supaya dia nyaman sama kita. Nah, itu cermin ya. Sama gitu ya. Harus win-win. Kalau win-lose tidak baik. Vibrasinya nggak dapat ya. Nggak awet gitu ya. Saya dari A mau menarik C, saya dari C. Masuk komunitas itu saya begitu, ilmu saya upgrade, penampilan saya upgrade, tingkah laku saya upgrade sehingga saya masuk ke komunitas C. Gitu ya. Maka kita punya prospek ada di C. Seperti itu ya. Itu metode cermin. Ya, bisa juga metode bendungan. Ya, energi itu harus berputar, harus. Kalau ditahan bencana. Ya, jadi air laut kena matahari menguap jadi awan, hujan. Ya, kemudian dari gunung, sungai, dan seterusnya siklus air. Ada juga siklus karbon, siklus makanan dan sebagainya. Nah, ternyata ada metode bendungan untuk menguatkan law of attraction. Jadi kita punya power. Ya, jadi boleh ya. Energi itu boleh ditahan sementara, tapi jangan lama-lama. Bahaya jadi bencana. Nah, jadi contohnya begini ya, bendungan itu air sungai ditahan dulu. Ini cuma metafora, ilustrasi, ditahan dulu sehingga pada satu udah cukup, nanti dia perlu air terjun untuk membangkitkan energi. Nah, seperti itu. Kalau tidak ditahan maka tidak ada energi untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu ya, menahan ya. Sama ya. Uap air ditahan dulu berupa awan. Ya, ditahan terus awan, jenuh baru nanti hujan. Nah, jadi perlu menahan dulu. Jadi disebut dengan metode bendungan. Ya. Termasuk kita boleh ya, kita ke sesuatu melakukan sesuatu yang besar, memerlukan modal yang besar, kita tahan dulu sebagian rezeki kita untuk mempersiapkan seperti itu. Jadi boleh ya, kalau kecil-kecil tidak bermakna, tapi semua calculated ya, secara berhitung. Nah, tapi kalau terlalu besar bencana. Kita akhirnya nggak ngapa-ngapain. Jadi betul-betul untuk apa? Bendungan untuk apa? Awan untuk apa? Kapan dia jatuhnya? Oke, ada lagi metode take away ya. Take away itu kita bilang, jadi kita memposisikan ya, misalnya boleh sebagai law of attraction atau law of resonance, kita untuk masuk ke pasar tertentu. Ya, bukan itu tidak. Nah, jadi saya punya teman agen properti ya, dia main hanya di 10 miliar ke atas. Nah, gitu ya, di bawah 10 miliar dikasih yang lain. Nggak apa-apa dia kasih yang lain, pokoknya dia memposisikan ada di sana. Dia adalah orang istimewa. Gitu. Kalau cuman perjanjiannya kalau ini ke dia, dealnya udah beda ya. Nah itu. Ya, jadi membatasin seperti itu ya. Nah, termasuk ini juga ya, apa namanya, ada kelas-kelasnya. Makanya ada kelas-kelas yang gratisan, ada yang ada yang eksekutif. Nah, itu ada pangsa pasarnya. Nah, itu kalau mau main di sana ya. Jadi kita nahan, walaupun kita bisa ngambil yang kecil-kecil, tapi saya memutuskan suatu pangsa tertentu. Ya, jadi orang itu ngerasa saya pantas di sini. Uang saya cukup kok. Gimana saya bisa masuk ke tempat Anda, komunitas Anda, bisa masuk ke klub Anda, bisa membeli produk Anda. Ya, misalnya produknya produk luxury ya, produk mewah. Dia perlu pengakuan itu. Gitu. Di Singapura aja untuk beli beli apartemen, untuk ngelihatnya aja udah di screening gitu, penghasilannya apa, berapa, NPWP apa, bayar pajaknya seperti apa. Nah, itu udah seperti itu. Kalau enggak, sorry ya. Bukan. Nah, itu easy going aja. Kalau enggak apa-apa. Saya tidak bermain di situ. Gitu ya. Oke, nah kemudian say no ya. Ada orang ini mirip sama take away ya. Enggak, saya bukan di situ. Saya enggak ya. Saya udah punya jadwal. Enggak. Kalau mau sama saya,
apa namanya, harus mengatur waktunya dulu, gitu ya. Tapi ini belum tentu kita cocok ya. Ini saya cuma mengumpulkan dari teman-teman saya ya, sesama master yang untuk praktisi LOA sama LA. Jadi masing-masing suka berbagi ya, gitulah. Ya bisa juga metode bertanya ya. Nah, ini mirip coaching ya. Ini bisa juga tarik ulur ya. Tarik ulur itu seperti kalau kita menawarkan atau kita enggak ya, atau kita membeli sayur ya. Kita coba tawar-nawar terus pura-pura kita pergi. Nah, seperti itu. Ke anak kita juga ya, apa kapan kita buka, kapan kita tutup. Nah, dites sama walkway ya. Dites itu lawannya dari attach ya, melepas gitu ya. Jadi dites itu cocok bagi mereka yang mempunyai rasa takut. Takut kehilangan, takut gagal, takut tidak closing, takut dipermalukan ya. Udah maju aja prospeknya ya. Kalau ada yang ini bodoh amat, emang gue pikirin. Nah itu dites and walk away. Anjing menggonggong kafilah berlalu ya. Dia sudah mengatasi rasa takut itu ya, takut malu, takut ditolak, takut dipermalukan apa-apa ya. Gengsian gitu ya. Nah, kok saya harus nawarin gini-gini ya. Padahal prinsipnya setiap orang itu kan marketing, setiap orang sales ya, menjual. Gitu. Nah, itu dia sama. Ini cuma beberapa bisa kita pakai. Tapi tadi dasarnya adalah sebenarnya mirroring ya. Dan mirroring terus win-win. Nah, kalau yang bingung sama yang metode-metode ini, pakai satu dulu ya. Kalau kita ingin menarik yang C, masuk komunitas C, maka kita jadi C. Ya, gaya kita, berpikir kita, pakaian kita, dan sebagainya, kendaraan kita, ya, sehingga kita diterima di komunitas C dan mereka tertarik sama kita, seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang, ya, kalau kita ingin baik low atau resonansi ya, untuk menjadi keberlimpahan ya, kita mainnya keberlimpahan. Kalau beruntungan, keberuntungan, spiritual kita spiritual. Nah, begitu kita main spiritual ya, kita sering berdoa, sering beribadah ya, atau apa-apa merasa keberlimpahan, kita adanya di pencerahan ya. Nah, kalau kita ingin damai ya, tenang damai ya, ketemu sama orang-orang yang damai ya, nggak pecicilan, nggak cuak-cuakan, nggak apa namanya, nggak tukang gosip, nggak banyak ini ya, kita tenang. Nanti akan ketemu orang yang tenang juga, gitu. Atau orang ketemu yang banyak omong, nanti akan tenang ikut sama kita. Nah, seperti itu ya. Nah, termasuk kita untuk menarik ya kesehatan terhadap depresi ya, overthinking, panic attack, anxiety, ya, GERD apa-apa. Nah, ini spesifik ya, vibrasi yang dibutuhkan adalah kedamaian, bukan rasa syukur. Ya, bukan rasa cinta, bukan rasa kedamaian. Ya, jadi kalau kita untuk terapi, hipnoterapi ya terhadap anxiety disorder, kedamaian, ketenangan, dan sebagainya. Nah, untuk kesembuhan ya, kesembuhan terhadap kanker, cinta ya, cinta, energi cinta itu penyembuhan. Nah, ini untuk kebanyakan untuk kesehatan ya, untuk pekerjaan sama keuangan juga bisa ya. Nah, untuk kesenangan, aktivitas fisik, dan untuk penerimaan. Ya, kita untuk kesehatan olahraga ya, seperti Bu Susan ya, olahraga aja, yang penting dibikin senang. Gitu ya. Nah, pas kita lihat tabelnya Profesor Hawkins kan ada ya acceptance-nya. Nah, kita pakai energi penerimaan, vibrasi penerimaan. Jadi kalau kita punya masa lalu yang jelek ya, apa-apa, begitu kita menerima yang sudah terjadi sama kita, ya harus kita terima ya. Udah ketetapan Tuhan. Nah, begitu kita plong, ya udah. Nah, itu kita naik ke levelnya energi penerimaan ya. Jadi sampah pikiran, sampai masuk udah luka batin semua bisa lepas ya. Inner child. Oke, nah ini salah satu bagian, ini contoh aja kan, misalnya kita ingin mendapatkan keberuntungan ya, kelancaran. Nah, itu dari syukur ya. Supaya vibrasi syukur ini konstan setiap hari, maka kita lakukan jurnal syukur. Di sini sudah banyak yang menulis jurnal syukur ya, setiap hari ya, 10 hari ya. Yang sudah pernah ikut kelas NLP pasti sudah kenal ya. Nah, kenapa 10 hari? Nah, supaya kita tetap ada vibrasi di syukur setiap hari bangun tidur. Ya, berarti setahun 365 kali. Bertahan kita di energi pencerahan syukur. Paling nggak paginya. Bisa jadi siang sama sore udah down, paling nggak paginya bertahan. Lama-lama kita sepanjang hari. Ya, sebelum sepanjang hari mungkin sepertiga hari, lama-lama setengah hari, dan sebagainya. Ini salah satu cara, satu teknik supaya vibrasi kita tahan konstan. Kan tadi ingat ya, kita pencapaian goal kan Januari apa, Februari apa,
kuartal pertama, 3 bulan pertama, kuartal kedua ya, 3 bulan kedua dan sebagainya. Nah, kita perlu konstan. Nah, kita perlu suatu teknik yang bertahan ya. Boleh juga teknik kesehatan ya berarti olahraga ya. Boleh jalan kaki, boleh lari, apa yang penting konstan dilakukan setiap hari. Seperti itu. Nah, hal apa yang bisa membuat kita konstan untuk menariknya? Pembelajaran juga ya. Bahasa kan perlu konstan juga supaya kita lama-lama fasih di bahasa itu. Misalnya modal yang kita kita butuhkan. Nah, ini cuma satu contoh aja ya. Karena kita mengambil vibrasi yang pencerahan, kita syukur gitu ya. Nah, ini contoh zona syukur ya. Terima kasih Tuhan ya. Boleh diganti ya. Terima kasih ke Allah ya. Alhamdulillah. Nikmat oksigen segar pagi ini saya mendapatkan secara gratis. Membuat diri saya semakin sehat dan semakin bahagia. Nah, pas rasa gratis itu kita lepaskan ya. Ya Allah, enak banget ya gratis ya. Nah, kita bayangkan teman kita apa-apa dulu ya waktu bulan Maret, April, Mei ya. Zaman-zaman oksigen habis di pasaran. Tabung oksigen habis. Luar biasa. Kita sampai sekarang gratis. Terus ya, sehat paru-paru. Ya, makanya kalau bangun tidur biasanya kita menghirup udara segar ya, melepas gitu ya. Karunia darah mengalir. Nanti ini cuma contoh aja. Nanti yang 7 ini ya, ini 7 sama 3 ya. Yang 7 ini sudah terjadi sepanjang hidup kita ya. Terima kasih orang tuaku menyekolahkan anakku ya, mereka banting tulang apa-apa ya. Rezeki demi untuk membiayai sekolahku yang mahal gitu ya. Mereka tetap tersenyum, tidak tidak menyembunyikan kesusahannya di hadapanku. Nah, seperti itu, boleh. Nah, 1 sampai 7 ini berbeda-beda. Nah, 8, 9, 10 tembaknya sama. Nah, kalau kita mau golnya itu ya, nah, kita goal suatu angka, suatu target penjualan, suatu target posisi. Nah, itu tembaknya sama ya. Terima kasih Allah ya, saya tercapai posisi saya di sini pada begini. Nah, besoknya 8, 9, 10 sama lagi. Sementara 1 sampai 7-nya beda. Nah, jadi 8 sampai 9 tuh kita tembak terus. Sudah bersyukur. Jadi orang bersyukur itu kalau dapat rezeki, ini belum dapat rezeki udah bersyukur. Jadi DP terhadap Tuhan ya. Nah, ini contoh zona syukur. Nanti kalau misalnya nomor 9 sudah tercapai, nah kita ganti lagi yang lain ya dan sebagainya. Nah, jadi kita biasakan menulis ya. Jadi kalau kita melakukan syukur hanya mengucapkan, maka yang terlibat cuman mulut sama telinga, hati juga ya. Nah, tapi kalau menulis selain itu mata juga melihat ini bergerak dan sebagainya. Jadi semakin banyak panca indera yang anggota tubuh kita terlibat, vibrasinya makin kuat berlipat ganda. Ya, bagaimana saja semakin banyak. Gitu kan ada orang bilang cukup ya saya ucapkan, ya udah vibrasinya cuma dapat cuman mulut sama telinga. Syukur-syukur dapat rasa. Kalau enggak cuma 2 aja dapat rasa jadi 3. Tapi kalau semakin banyak terlibat, nulis dan sebagai bahkan kertas pun jadi menambah tabungan vibrasi. Kertas itu jadi baik ya. Jadi naik energi kertas itu. Ya. Jadi contoh persis seperti nanti saya share yang Profesor apa yang dari Jepang itu ya. Begitu kita mengucapkan syukur di air, maka air itu akan berubah struktur molekulnya dan kalau kita minum jadi sehat. Begitu juga kalau kita memaki-maki minuman atau tanaman dia akan layu. Nah, itu vibrasi juga bagaimana yang kita keluarkan. Nah, ini contoh ya, melakukan perubahan secara sadar ya. Jadi kita melakukan aksi ya. Aksi sekarang saya ada di burnout zone. Kita pernah belajar ya di sini ya. Ya, burnout zone bagaimana kita supaya recovery, survival sampai ke performance zone. Ya, jadi kita harus melakukan aksi nyata. Enggak hanya goal itu enggak hanya di kertas aja target apa-apa, tapi kita melakukan aksi nyata tadi ya. Januari saya ngapain, sejauh mana. Februari saya ngapain, sudah sampai mana. Maret sampai mana. Jadi seperti kalau kita ke Bogor, ke Bandung lewat tol, kita sudah sampai kilometer rest area 4 kilometer 47 ya, kilometer 88 ya kira-kira seperti itu ya. Jadi bulan ini kita sudah sampai mana? Ya, jadi kita sudah lihat ininya. Jadi kita perlu aksi, gitu ya. Aksinya apa supaya mendukung? Nah, ini dia. Nah, ini juga ini
Saya pernah sering bahas tentang uh, tabel force sama powernya Profesor Hawkins, tapi kalau kita lihat bukunya ada yang lebih dalam lagi ya. Ya. Nah, ini saya tidak bahas di sini. Ini dari bukunya dia ya. Cuman saya mengintisarikan yang saya tulis di kanan ya. Nah, jadi kalau kita bangun tidur ya, kalau kita langsung berpikir positif, vibrasi kita naik 10 Hz. Lumayan ya. Nah, begitu kita bangun tidur resah ya, pekerjaan, waduh gitu ya. Khawatir tentang pekerjaan nanti siang di kantor, turun kita ke 12 Hz. Nah, maka dari itu saya juga pernah kirim video, nanti akan saya ulang ya. Kita bangun tidur, ingat ya, 40 menit pertama jangan buka medsos. Karena kita tidak bisa kontrol isi medsos itu banyak yang negatif ya. Jangan baca berita online. Jangan YouTube apa-apa berita ya. Pagi-pagi itu banyak berita tentang TV One ya, atau apa-apa banyak berita tentang kecelakaan. Ya, karena kita turun ya, turun 12 ya. Nah, ini juga ini menurut buku ini ya. Jadi kalau makan segar saya brokoli nambah 70 Hz itu tinggi sekali ya. Gitu lah. Ini menurut ini juga ya, sel tubuh melintasi saat 62 Hz ke bawah. Nah, ini ke bawah ini udah sangat rendah ya, bahkan mendekatkan kematian ya. Nah, 55 Hz ke bawah sudah mulai ke burnout zone tadi. Ya, burnout zone. Nah, jadi saya banyak melakukan konseling ke anak-anak sekolah, banyak bahkan orang kerja itu mereka sudah burnout zone, bahkan mereka sudah terlintas pikiran bunuh diri atau sudah suicide attempt ya, sudah percobaan untuk bunuh diri. Nah, itu dia posisinya udah di bawah sekali. Seperti itu. Ya, ini saya tidak bahas banyak ya, tapi ini kira-kira ini naik turunnya karena kita perlu vibrasi tinggi ya. Seperti itu. Ini juga saya ambil dari sana ya. Jadi penyakit itu kalau frekuensinya vibrasinya di bawah ya. Kita makin frekuensi makin tinggi, imunitas kita makin baik ya dan sebagainya. Aktivitasnya kita makin baik ya. Lihat kalau kita meditasi, kita naik. Makanya kalau kita lagi resah gundah gulana ya, lagi khawatir, kita melakukan meditasi aja. Ketenangan, kedamaian nanti naik. Vibrasi kita naik 15 Hz. Ya, habis itu kita bisa juga melakukan mindfulness ya, hal-hal positif yang kita lakukan atau akan kita lakukan maka naik lagi 10 Hz ya. Nah, begitu kita memberi ya atau kita berdoa dan sebagainya 15 Hz dan seterusnya sebagainya. Ya, kadang-kadang bisa juga essential oil ya. Nah, ini dia udah familiar ya dengan seperti ini. Ya, jadi pencerahan itu 700 Hz ke atas. Ya, pencerahan kedamaian 600 Hz ya. Kesenangan 540 ya, cinta dan sebagainya. Nah, kita perlu vibrasi di mana? Ya, begitu kita ada di cinta, kita main di 500. Maka kita akan mendapatkan cinta lagi gitu ya. Cinta juga kita pernah bisa ya dengan sentuhan, dengan pelukan ya, hormon oksitosin ya. Nah, itu juga ada di hormon oksitosin itu begitu kita meluk membelah itu vibrasinya nanti sampai ke level 500. Ya, termasuk ibu-ibu yang suka masak ya, udah tahu ya, beda kalau masak dengan rasa cinta untuk keluarga tercinta, beda rasanya. Udah tahu nih, udah rahasia umum. Nah, ternyata vibrasi ini yang membuat struktur makanan, terutama air, ya, menurut profesor ini, gitu. Karena air itu ada yang paling mudah untuk menyimpan energi vibrasinya. Ya, termasuk tumbuhan-tumbuhan air ya, dia akan kering atau akan sehat. Nah, jadi baik-baik aja, terutama apa kita minum, memasak dan sebagainya. Ya. Kalau penuh cinta apa-apa, anak akan senang ya, anak akan kangen dengan masakan ibu. Kita tahu kan masakan ibu ya, kita kangen akan masakan rumah. Mungkin anak-anak kita udah hilang sekarang ya karena GoFood. Ya, makanya seperti itu. Nah, ini soal ini saya ngambil ya di tempat lain, ternyata ada ya praktisi yang lain pakai essential oil. Katanya penelitiannya adalah naik 3,5, wah luar biasa ini. Gitu ya. Saya nggak bisa bahas ya, saya cuma ngambil aja, nyomot ya dari teman saya 350 Hz. Oh, ini luar biasa, boleh seperti itu ya. Jadi hasilnya cocok. Oke, kita sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, tepatnya 1 jam. Silakan kalau ada tanya jawab.
Bu Susan. Iya Pak. Ya. Itu tadi yang mana tuh ya yang katanya kita menarik teman sama dengan yang sama-sama vibrasi dengan kita kan Pak? Iya, iya. Ya kan? Saya punya pengalaman tuh. Saya punya teman ternyata saya pikir cocok, ternyata dia pelit banget. Akhirnya saya nggak berteman lagi deh. Saya nggak suka sama orang pelit. Iya, iya, Itu iya. salah satu kerugian dia dong ya Pak. Iya, ya, ya plus minus ya seperti itu. Ya kan maksudnya bukan saya harus berubah memantaskan diri Oh jadi bukan iya, pelit jadi kayak dia pelit dong. enggak. Ya, nah itu tadi berarti kita bisa take away apa? Kita pergi aja kan? Iya Kita benar. pergi aja, santai aja gitu loh. Emang gue pikirin nggak seperti itu. Ya, kira seperti itu, Iya Bu kalau Susan. terlalu hitungan aku jadinya nggak suka banget gitu. Iya, Tadinya teman baik, terus habis itu begitu dia hitungan sama aku langsung no way deh. iya, iya, kira seperti itu, Gitu. Bu Susan. Terus Mak, Pak, nah, itu emang kalau orang eh, yang Bapak bilang ya kalau kita yang tadi tuh kalau kita sakit karena kita depresi dan kita nggak di grounding akhirnya beneran jadi sakit ya Pak ya? iya, iya, kan udah banyak belajar grounding kan, akhirnya benar jadi sakit. Nah, ini Itu juga tadi ada di situ. hati-hati kalau kita jadi konselor yang tidak profesional ya. Ya, banyak teman saya atau banyak klien saya ya, psikolog, ya dokter bahkan psikiater gitu ya. Mereka mendapat vibrasi dari pasien ya dan jadi beneran sama pasien gitu ya. Ada cancer beneran ya, ada depresi beneran. Nah, salah satunya kita pernah belajar grounding ya, vibrasi itu kita buang ya, seperti itu. Kita harus pinter melakukan detoksifikasi seperti itu. Betul juga ya, soalnya tadi ada temen aku datang ke rumah. Aku nggak sangka loh dia kena stroke. Udah lama banget, Ya, udah 2,5 tahun nih orang kemana aja. Ternyata pas datang, loh kenapa kakinya begitu? Terus dia cerita, emang karena makanan atau karena darah tinggi, kolesterol. Ternyata kata dia bukan karena pikiran, katanya depresi. Wah kalau iya. depresi nggak dibuang, akhirannya jadi sakit juga tuh kayak dia. Iya kan kekinian Sama khususan juga nih ya. depresi, GERD, anxiety apa tuh kekinian ya. Ini udah kekinian. udah biasa lah seperti itu sekarang. Gitu kan. Ada leadernya Bu Susan kan pernah cerita kan begitu dia nampung temennya kan. Habis itu dia drop semua kan. Drop performance, drop penjualan, drop kesehatannya. Akhirnya temennya dia usir juga gitu karena sangat toksik gitu lah. Iya betul Iya. Pak. Oke. Ari boleh nanya? Boleh, ini siapa nih iPhone nih? Saya Rina Pak. Oh, oke, Marina. Ya silakan ya. Ya, itu yang kuantum apa jurnal syukur Syukur itu. ya. Itu yang 1 sampai 7 Ya. itu setiap hari bisa sama atau bagaimana tuh Pak? Harus beda. Oh harus beda. Iya, karena kita punya rasa syukur kan jutaan sepanjang hidup kita. Yang lain antri untuk diucapkan rasa syukur. Oke. Iya dong, Jadi gitu kan ya. Ya, kita tapi punya kalau yang 3 boleh sama, Pak? ya kita tembak terus sampai tercapai goal kita. Nah, itu kan kita syukur itu DP ya, down payment ya. Marinanya down payment ya. Nah, gitu loh. Belum terjadi tapi kita sudah bersyukur ya. Sekarang sudah terjadi. Nah, kata Tuhan nih pantas nih. Udah pantas nih, maka dikasih. Nah, itu salah satu cara untuk law of attraction adalah kita sudah memantaskan diri. Karena kita orang yang pandai bersyukur. Kita sudah posisi itu ya, walaupun tadi berpura-pura you fake it until you make it ya. Berpura-pura terus ya. Berubah jadi orang dermawan ya, berubah jadi orang soleh, nanti jadi soleh beneran ya. Nah, gitu ya terus. Makanya cari komunitas yang baik-baik seperti itu. Marina. Oh jadi jurnal syukur mesti yang 1 sampai 7 tuh tiap hari ganti tuh ya Pak? Iya kan kita nikmat syukur dari Tuhan, karunia kan berlimpah Bu Susan. Masa itu terus? Kadang-kadang ya Bu Rina ya, nulis apaan gitu ya? Banyak. Iya kadang-kadang suka. Mata sehat, mata aja ada subnya kan, ada kornea mata, ada kelopak mata, ada retina ya, ada cairan ya. Itu masih banyak, ada otot mata ya. Kita nikmat bisa ngelirik kiri kanan atas bawah ya. Nah, seperti itu. Ada air mata. Nah,
Saya banyak klien di sini ada anaknya nggak orang tuanya ya, nggak autoimun, nggak keluar air mata. Kasihan ya gitu. Jadi kita melakukan beberapa, salah satunya quantum syukur dan alhamdulillah ya berapa bulan bisa keluar lagi. Quantum syukur bisa untuk autoimun ya. Gitu loh, sorry itu. Bersyukur aja. Oh gitu. Ya. Terus Pak Ari ini ada yang goal setting, menghindari, menuju, terus ada sumber daya sudah dimiliki atau belum gitu ya. Iya. Itu jadi kita waktu pada saat goal setting ini kan ada Ari ya kan, seperti Pak Ari bilang kita mana yang mau kita fokusin. Iya, iya. Nah ini saya jadi bingung, ini ya kalau yang kita fokus semuanya atau gimana, atau hanya kalau Mbak Rina nggak bisa semuanya, prioritas atau maksimum 10 atau maksimum hanya 4, hanya 3. Nanti next gitu loh. Prioritas teratas aja gitu loh. Atau kalau bisa yang sekaligus semua. Gitu kan. Satu tepuk satu dapat 3 atau dapat 7. Itu kan strategis ya. Boleh gitu loh. Siapa tahu bisa gitu kan. Siapa tahu gitu kan. Iya. Nah, terus kita tetap fokus konsisten ya. Betul. Misalnya Jakarta ke Bandung. Nah, kebanyakan kita baru tengah jalan ngerasa berhenti ya. Nah, ini saya nggak pantas nih. Kayaknya saya nggak cocok di sini. Jadi baru sampai kilometer berapa kita keluar tol, mau Jakarta Bandung balik lagi ke Jakarta ya. Nah, banyak kan seperti itu gitu loh. Nah, itu goal yang tidak kuat. Makanya goal yang kuat itu adalah bagaimana jika tidak terjadi. Waduh, nanti saya kesulitan bagaimana saya bisa membiayai anak-anak saya sekolahnya, kuliahnya. Bagaimana saya bisa bayar tagihan. Nah, itu kan berarti kan kuat. Seperti itu. Kalau saya tidak berhenti ini, kesehatan saya makin buruk ya. Yang sudah buruk jadi tambah buruk. Saya harus melakukan ini gitu ya. Gitu loh. Yang obesitas, yang diabetes apa misalnya gitu loh. Nah, itu pastikan bahwa itu kuat. Nah, vibrasinya kan kita udah belajar ya, kalau ini kapan kita pakai kedamaian, kapan kita pakai cinta, kapan kita pakai syukur, kapan kita pakai acceptance ya. Tapi semua itu mampir ke acceptance dulu ya. Ingat ya, semua itu mampir ke acceptance dulu. Jadi kalau kita ada masalah baik ke penyakit mental atau kejiwaan, kita harus sadari dulu ya. Saya punya masalah, harus sadar. Ya, terus kita akui, ya saya punya masalah itu. Ya, jadi banyak orang sadar nggak ngakuin ya. Nggak kok, dia sadar. Ya, jadi kayak kapal bolong tapi dia nggak akuin gitu ya. Nah, itu hanya rembes aja, rembes halus gitu kan. Nah, yang paling susah adalah menerima. Begitu dia menerima, naik energinya ke acceptance. Ya. Jadi banyak orang sampai belum menerima ya. Nah, jadi dia nggak masih berkutat di vibrasi rendah. Vibrasi ada di force. Nah, kalau vibrasi force, vibrasi kesakitan atau ketakutan apa-apa yang hadir ke itu terus. Ya, semua jadi disalahin sama dia ya. Bisa-bisa nyalain Tuhan ya. Nah, dia nyalain Tuhan bisa-bisa gitu loh. Why me ya? Kenapa seperti ini? Kenapa saya diciptakan seperti ini? Kenapa saya jadinya seperti ini gitu? Oke, makasih Pak Ya, Ari. sama-sama. Silakan yang lain. Pak Probo. mau tanya Pak Tri ya? Silakan Pak Probo. Ya. Ada 2 poin ya Pak. Jadi yang pertama, kalau menerima acceptance itu berarti kan kondisinya posisinya kalau terapi itu berarti dari konseling coaching ya Pak. Jadi artinya membuat dia sadar kan Pak. Iya. Dia harus sadar dulu kan. Makanya biasanya pertanyaan konseling. Biasanya pertanyaan konseling ya. Coaching dengan konseling dengan metode coaching ya. Iya. Kuncinya harus menyadari ya Pak. Ya, kalau kamu tidak ini apa yang terjadi? Ya saya tetap terbawa. Pikirannya, rasa itu terbawa seumur hidup saya. Gitu loh. Saya nggak akan sembuh-sembuh. Iya, nggak bisa ya. Oke, kapan batasnya, waktunya? Kamu siapkan berapa hari, seminggu, apa-apa gitu lah. Saya biasa seperti itu. Berapa pertemuan lagi nanti kita seperti itu. Nah, jadi tadi metode dengan bertanya ya. Bertanya dengan konseling. Jadi kita tidak yang mengarahkan, tapi mereka yang menjawab sendiri, menyadari sendiri ya. Nah, kalau nggak begini, apa yang terjadi? Ya saya khawatir, kepikiran terus ya, overthinking. Oke, apa pilihannya? Apa yang kamu punyai? Oh, ternyata saya bisa begini ya. Saya sudah sadarin. Gitu. Ilmu apa yang belum ini? Oke, saya ajarin nanti cara untuk
meditasinya atau cara untuk mindfulness-nya ya, atau cara grounding atau cara earthing-nya apa banyak ya kita seperti itu, atau edit sama modality yang dia punyain apa gitu. Pak Prabowo kan udah hampir semua ikut terus ya tiap minggu ya udah hampir 3 tahun gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu banyak pilihan kita. Enak ya. Tep. Tapi kalau enggak kita punya satu aja kita pakai. Gitu. Nah, jadi penting acceptance itu penting. Acceptance adalah jembatan dari energi rendah masuk ke energi tinggi. Harus lewat gerbangnya penerimaan, acceptance. Itu luar biasa ya, Profesor Hawkins ya. Kita berterima kasih pada dia, bersyukur ya. Membuat sesuatu yang kualitatif jadi kuantitatif, dia bisa diukur energinya, hertznya juga bisa diukur, vibrasinya. Ilmiah sekali ya. Gitu. Nah, vibrasi bisa. Yang kedua, Pak. Ya, silakan Pak Probo. Kalau yang digambar itu Pak ada positif negatif energi dan low high. Yang low high energi ini lebih ke fisik atau emosi ya Pak? Ya, jadi gini, ya kalau positif negatif itu lebih karena pikiran. Ya. Iya, force power ya Pak. Iya, karena force power. Nah, kalau ini tentang kekuatan dari energi sendiri gitu loh. Nah, kayak kita ngegas sama ngerem ya. Nah, jadi kalau seperti ini, jadi kalau kita ke kanan, jadi posisi kita lagi burn out ya. Lagi burn out itu kan artinya habis semuanya. Ya. Tenaganya nggak ada, sangat negatif ya. Gitu loh. Ya aku saya gini nggak bisa ngapa-ngapain ya, apa-apa. Bahkan dia bisa kecenderungan bunuh diri kan. Bahkan dia sudah melakukan gitu ya. Nah, dia masih negatif. Nah, dia negatif, terus dia energinya masih rendah, tapi dia mulai belajar positif ya. Ya, dia berarti masuk ke kanan ya, ke recovery zone ya. Bergerak ke kanan gitu lah. Nah, atau dia masih negatif tapi energi dia naikkan tapi masih negatif. Nah, dia berada di survival zone di kiri atas. Gitu kan? Nah, kita nih yang lagi bertahan hidup ya, berjuang, bekerja habis-habisan ya, waktu, tenaga, apa-apa, kita bisa jadi di survival zone ya. Karena banyak kekhawatiran ya, banyak tekanan hidup ya. Tekanan pekerjaan, tekanan target, waktunya seperti ini, klien kita banyak. Nah, kita berada di survival zone. Jadi bahan bakarnya apa Pak? Kalau yang positif negatif kan lebih ke pikiran ya Pak ya? Nah, ya bisa kalau positif negatif kita bisa pakai reframe ya. Negatif dipositifkan. Ya. Atau kita bisa pakai yin yang Pak Probo. Ya, the power of negativity. Iya, yang positif negatif Pak ya. Ya, nah, jadi kalau yang high low gimana Pak cara? High low itu bisa dari kesehatan, bisa energi kan, bisa dari kesehatan, bisa makanan ya, bisa dari meditasi, bisa dari apa ya, bisa jadi obat-obatan ya. Nah, saya dapat suplemen dari dokter apa. Nah, kita bergerak ke kanan tuh, dari burnout kita ke recovery zone gitu ya. Nah, nanti kalau puncaknya adalah di performance zone paling atas kanan ya. Saya share aja, yang lain banyak yang bingung. Sebentar saya share aja. Maaf, harusnya saya share dari tadi. Nah ya, jadi apa namanya? Maaf ya. Nah ini aja deh. Kok hilang lagi? Ya, ini dia ya. Nah, jadi ada burnout zone, kalau ke kanan recovery. Nah, performance zone itu kita susah bertahan lama di performance zone ya. Nanti kita akan habis turun ke recovery atau ke survival atau habis sama sekali. Jadi kadang-kadang dalam setahun atau 3 tahun kita pernah betul-betul down, jatuh sakit ya, atau 5 tahun atau 10 tahun. Nah, kita kadang-kadang ada di burnout. Itulah. Nah, performance zone itu biasanya nggak bertahan lama. Jadi mirip seperti kita sedang naik F1 ya, bertanding F1, Formula One atau MotoGP apa itu di performance zone. Nah, dia akan berhenti sebentar di recovery zone. Ya, berapa. Tapi nanti kalau habis itu dia turun nanti di recovery zone, terus dia untuk istirahat ya. Waktu latihan dia ada di survival zone, dia masih kecepatannya masih rendah ya, dan masih kalah nih ya, seperti itu kalau kita mau ujian atau mau apa. Apalagi sekarang kita banyak tekanan ya, ada di survival zone, banyak kecemasan karena dunia terus berubah. Kira-kira seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain ada?
Oke, kalau tidak ada nanti kita nanti bisa lanjut diskusi lewat WA Group ya selama seminggu ya. Silakan tanya jawab, diskusikan apa-apa. Sebelumnya seperti biasa kita akan melakukan sesi foto yang berkenan, bagi yang berkenan ya. Silakan dibuka videonya. Kita akan melakukan 3 sesi foto, bagi yang berkenan aja ya. Oke. Untuk shot yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, nanti rekamannya saya share di grup ya. Rekaman YouTube-nya sama fotonya. Terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan ya. Nanti kita lanjutkan diskusi di grup ya. Terima kasih semua. Thank you. Selamat malam Ya, teman-teman. izin saya tutup ya. Waalaikumsalam.